Berhentilah kita menilai kesolehan seseorang hanya dari penampilan luarnya. Paham? Buang dari pikiran kita bahwa orang soleh hanya mereka yang pakai imamah, jubah, gamis, dan semacamnya. Itu nggak ada. Kita lihat orang Cina dengan atribut Cina mereka, pakaiannya beda, gayanya beda, bahasanya beda, wataknya beda. Ada lagi orang Nigeria, badan tinggi besar, hitam kulit, tapi pakaian mentereng. Benar? Kayak apa ya? Ini sorban nih. Sorban Habib Jindan, maaf Habib. Ini warna mentereng begini, ini bajunya mereka nih. Semuanya seragam tuh. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna pink. Tuh semua dari atas ke bawah tuh dengan corak begini nih. Ya, itu pakaian mereka. Yang menandakan budaya mereka, hidup mereka, kultur mereka yang membangun mereka, jati diri mereka. Indonesia selalu mendominasi 220 ribu jamaah haji. Dengan apa? Pakaian batik mereka. Benar? Semuanya pakai batik. Yang pakai kokok pun dibalut dengan batiknya. Iya. Ada beberapa saya lihat sendiri, tahu apa? Lengkap celana, jas, dasi. Ziarah Nabi. Tahu gak? Kita mungkin kalau lihat begitu tuh, apa ini orang hadir majelis pakai jas? Iya kan? Tapi tahu gak? Dia pakai begitu tuh waktu ziarah Nabi. Itu budayanya dia, pakaian dia, dan itu di mata dia adalah pakaian yang terbaik yang dia pakai untuk menghadap seorang yang paling dia cintai. Tapi kalau gitu di mata kita tuh, kita cuma mohon maaf bahasanya agak pedas sedikit, ya. Tapi kita lihat, ada yang dengan kaosnya, ada dengan topi petnya yang di depan, yang dibalik begini topinya. Mereka datang berziarah Nabi, datang ke Ka'bah dengan bentuk semacam itu. Hati yang penuh dengan Nabi, hati yang penuh dengan Allah. Kebaikan-kebaikan yang saya sebutkan tadi itu, hati mereka yang penuh dengan Tuhan. Mereka keluarin duit puluhan juta, ratusan juta untuk datang kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tunaikan kewajiban mereka. Tidakkah itu cukup untuk menggolongkan mereka di mata kita sebagai orang-orang yang saleh? Saya lihat saat mereka berdiri di pusara Nabi, semua menangis. Tangisan mereka meledak depan Ka'bah. Itu semua itu nggak cukupkah menjadikan mereka di mata kita sebagai orang saleh? Saya rasa sih jawaban kita semua sama. Betul, itu cukup di mata kita menjadikan mereka sebagai orang-orang saleh. Setuju teman-teman? Kalau memang jawabannya demikian, yang saya ingin sampaikan di titik yang penting. Berhentilah kita menilai kesolehan seseorang hanya dari penampilan luarnya. Paham? Buang dari pikiran kita bahwa orang soleh hanya mereka yang pakai imamah, jubah, gamis, dan semacamnya. Itu nggak ada yang pakai begituan. Di negeri mereka, mereka dengan gaya hidup mereka itu. Buang persepsi bahwasanya kesolehan, kewalian hanya sebatas ibadah di atas sejadah. Kita nggak pernah tahu rahasia seorang hamba dengan Tuhan. Dan ingat gak tadi saya sampaikan, di mata kita, di mata kita, di mata kita. Tahu kenapa? Kalau di mata Tuhan, itu syarat-syarat yang tadi kita sebut tuh, dari ibadah, ketaatan, Allah nggak lihat itu. Sungguh. Satu kebaikan yang tulus, sekalipun itu hanya seteguk air yang diberikan kepada seekor anjing, di mata Allah bisa cukup untuk membuat seorang diridhoinya, meskipun dia seorang pelacur. Iya, sebagaimana di dalam hadis. Pelacur ngasih seteguk air bakal anjing, diampunin oleh Allah dosanya, dimasukin ke surga. Di mata kita sih nggak diampun, iya kan? Tapi di mata Allah cukup seteguk air bakal anjing menjadikan pelacur ditempatkan di surga oleh Allah Ta'ala. Karena itu berhenti, stop. Jangan kita menjudge, menghakimi, menilai orang lain. Allah nggak izinkan kita itu, bukan ranah kita. Kita nggak diizinkan untuk suudzon kepada siapapun kecuali kepada diri kita sendiri.